Perkenalkan, nama saya Rizky Pradana dari kelas B1 dengan NIM 2190302114. Di sini saya akan menjelaskan tentang bekerja KW2, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Yang pertama ada persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk dan jasa itu F&B produk, unit usaha, restoran, cake and bakery. Langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman, membangun budaya etik dapat mencakupi, saya memilih menerapkan program pelatihan etik. Yang kedua, ada budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang baik. Saya memilih akses modal yang baik. Yang ketiga ada meningkatkan komitmen karyawan. Saya memilih meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang 1.2, notaris untuk perusahaan. Dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yaitu saya memilih objektif. 1.3, perjanjian para founders. Perjanjian para founders dapat mencakupi saya memilih penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. 1.4, perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yaitu ditetapkan standar. Langkah-langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Kriteria kerjanya 2.1, bentuk organisasi bisnis. Diidentifikasi bentuk organisasi dapat mencakupi saya memilih sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2, isu-isu pertimbangan dalam memilih hukum kepemilikan bisnis. Itu hasil rekaman, isu-isu memilih untuk bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Langkah-langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria kerjanya persyaratan izin usaha dipenuhi. Hasil rekamannya, persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, fotokopi neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab, pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, surat izin lain terkait perusahaan yang dijalankan. Kriteria kerjanya izin pajak penjualan, yaitu diajukan izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Hasil rekamannya izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 1098 Menkes 2007 tentang persyaratan higien sanitasi rumah makan dan restoran. Yang kedua, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang terakhir ada Permenpar nomor 10 2018 terkait izin usaha restoran. Selanjutnya 1.2 ada proses pengelolaan keuangan. Diidentifikasi yang pertama preparasi laporan. Laporan pendapatannya yaitu berstatus baik, laporan neracanya berstatus baik, dan laporan cash flow-nya berstatus sedang. Preparasi perakiraan keuangan. Pendapatannya yaitu berstatus baik, pengeluarannya berstatus baik, belanja modalnya yaitu sedang. Preparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatan yaitu berstatus sedang, laporan proforma neraca yaitu berstatus sedang, dan laporan proforma cash flow yaitu berstatus sedang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis yang pertama berstatus baik, mengukur hasil dibanding rencana yaitu berstatus sedang.
mengukur hasil-hasil dengan norma industri yaitu berstatus baik. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama laporan keuangan yaitu berstatus baik, laporan neraca yaitu berstatus sedang, laporan cash flow yaitu berstatus baik. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan yaitu berstatus baik. Perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada yaitu perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis yaitu berstatus baik. Perakiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu catatan penjualan terdahulu, yang kedua kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, yang ketiga faktor apa, yaitu berstatus baik. Yang kedua identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi proforma laba rugi yaitu berstatus baik, proforma pendapatan berstatus baik, proforma neraca berstatus sedang, proforma arus kas yaitu berstatus baik. Yang 2.2 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya yaitu berstatus baik, efisiensi per operasi yaitu berstatus baik, dan profitabilitas berstatus baik. Rekomendasi dari sini yaitu tujuan keuangan. Jika dilihat dari data di atas, usaha snack ini sangat efektif bila dijalankan karena akan mendapatkan kegunaan yang bisa saja stabil jika tidak ada yang diubah. 1.2 proses pengelolaan keuangan yaitu dalam laporan pendapatan sudah baik karena memilih antara pendapatan dan juga aset yang dimiliki, tetapi ada yang harus ditingkatkan dalam rangkuman arus kas. Preparasi perakiraan keuangan. Dalam memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk jangka panjang sudah baik, tetapi memperkirakan modal belanja harus ditingkatkan lagi. Preparasi proforma. Dalam menyusun proforma laporan keuangan, usaha snack dan bakery sangat lumayan, jadi perlu dipertahankan saja. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Selalu menganalisa dari rasio, mengukur hasil dibandingkan dengan rencana dan juga nilai norma yang baik. 1.3 laporan historis keuangan. Pada bagian ini, melihat laporan keuangan dan neraca dalam menjalankan usaha ini lumayan baik, namun perlu ditingkatkan lagi supaya lebih sempurna laporan keuangannya. 1.4 perakiraan keuangan. Dalam memperkirakan keuangan menggunakan beberapa cara yang baik seperti data di atas. 2.1 laporan proforma perlu ditingkatkan lagi dalam membuat perakiraan agar kedepannya mendapatkan laporan keuangan yang ingin dicapai. 2.2 rasio analisis. Dalam menganalisa hasil dari histori laporan keuangan usaha ini baik dalam pendapatan, biaya operasi, dan memenuhi kewajibannya. Jadi untuk usaha snack and bakery ini dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan yang ada sudah baik dan juga ada perlu ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna, namun bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga ada mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Di sini ada rekaman hasil tentang struktur organisasi. Yang pertama owner, selanjutnya manajer bertanggung jawab atas kelangsungan restoran ini, di mana dalam bekerjanya dibantu oleh chef untuk mengawasi kinerja dari cook dan kasir. Selanjutnya ada hasil rekaman dari rencana staffing. Setiap jabatan yang ada di struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap jabatan memiliki kriteria yang tidak sama. Di restoran ini, kebutuhan pelatihan untuk semua karyawan tidak terlalu dituntut, tapi bukan sembarangan merekrut karyawan yang bukan kriteria dari tempat ini. Selanjutnya ada FTA, yaitu Full Time
equivalent. Yang pertama, shift, yaitu dari jam 11 sampai jam 9 malam. Untuk cook helper dan kasir dibagi menjadi 2 shift, yaitu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk shift pertama dan untuk shift yang kedua yaitu dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Untuk FTA marketing yaitu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Selanjutnya yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 1.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjukan. Menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 1.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. 1.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberi tahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberi tahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Terakhir, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang kedua, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 2.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah. Selanjutnya, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Itu hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan atau keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. 2.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Itu hubungan fungsional dan pembagian tugas. Selanjutnya, kekeluargaan dan penciptaan ketenagaan berusaha dan ketentraman kerja, peningkatan produktivitas, dan yang terakhir peningkatan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, mengelola staf. 3.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yaitu efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan percaya diri. 3.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan, yaitu strategi pengembangan staf
memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Terus memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Selanjutnya mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu pelatihan. 3.3 program pelatihan. Itu program pelatihan dilakukan orientasi pekerjaan. 3.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Dievaluasi. Yang pertama evaluasinya adalah ditentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi. Selanjutnya analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Yang keempat, meninjau kinerja tim. 4.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Terakhir kualitas barang dan jasa. 4.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Yaitu yang pertama kompetensinya adalah pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir sikap. 4.3 tingkat pergantian staf. Diidentifikasi tingkat pergantian staf yaitu rendah, kurang lebih 15%. 4.4 kekompakan tim. Diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Terus kekompakan tim yaitu kolaborasi, kerjasama, kompetensi yang bekerja sama. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. See you.